Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, pada hari ini kita lanjut lagi belajar BMR kelas 4 tentang adab berbahasa. Silahkan Ananda simak dan pahami penjelasan dari Ibu. Baiklah Ananda, yang pertama kita bahas tentang adab. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga cerminan akal budi atau adab. Jadi Ananda, penanda adanya adab dalam berbahasa dapat kita lihat dari kata-kata yang digunakan dan sikap ketika berbicara. Kata-kata dan sikap seseorang itu dalam berbicara akan memperlihatkan wataknya. Nah, dalam budaya Melayu, bahasa disebut sebagai cerminan budi. Artinya, baik atau buruknya budi seseorang dapat dilihat atau didengar dari bahasa yang mereka gunakan. Coba Ananda perhatikan, di sini ada ungkapan menjelaskan tentang bahasa sebagai cerminan budi. Tanda orang yang bijaksana tahu memilih dan merangkai kata. Tanda orang yang terpuji bahasanya tepat, pemahamannya tinggi. Tanda orang yang terbilang bahasanya elok, maknanya terang. Tanda orang berpikiran luas bahasanya teratur, maknanya jelas. Apa tanda orang bertua? Budinya halus, bahasanya indah. Itulah ungkapan yang menjelaskan tentang bahasa sebagai cerminan budi. Selanjutnya Ananda, yang kedua pemilihan kata. Pilihan kata sangat penting dalam berbicara. Ketepatan dan kebenaran memilih kata berpengaruh dalam adab berkomunikasi. Jadi dalam memilih kata, seseorang harus satu, memahami makna kata. Yang kedua, memahami situasi serta kondisi ketika berbicara. Yang ketiga, memahami majelis tempat berbicara. Dan yang keempat, mengenal lawan berbicara. Dengan demikian, komunikasi akan terhindar dari kesalahpahaman. Sekarang kita bahas satu-satu ya Ananda. Yang pertama, memahami makna kata. Setiap kata memiliki makna untuk membuat gagasan. Makna kata dapat berubah dalam kalimat yang berbeda. Artinya, makna kata bisa menimbulkan dampak atau reaksi berbeda jika digunakan dalam kalimat yang berbeda. Dengan demikian, ketepatan dan kebenaran pemilihan kata sangat penting untuk mengungkapkan makna yang diinginkan. Adapun bunyi tunjuk abjad Melayu tentang kepahaman memaknai kata yang berbunyi salah paham, badan tenggelam, salah tangkap, badan mengidap, salah makna, badan celaka, salah arti, rusak pekerti, salah tafsir, kerja mubazir. Nah, itulah Ananda tunjuk ajar Melayu tentang kepahaman memaknai kata. Selanjutnya yang kedua, memahami situasi
serta kondisi ketika berbicara. Tindakan menguasai situasi dan kondisi sangat penting. Jadi, situasi dan kondisi yang baik berpengaruh pada ketepatan dan kebenaran pemilihan kata. Sekarang Ananda perhatikan ungkapan tunjuk ajar Melayu tentang pandai membaca situasi dan kondisi. Sebelum bercakap, bawa mengucap. Sebelum berkata, luruskan lidah. Sebelum berbicara, banyak berkira. Sebelum berbual, gunakan akal. Lanjutnya, Ananda yang ketiga, memahami majelis tempat berbicara. Pemilihan kata harus disesuaikan dengan majelis tempat berbicara. Majelis atau tempat berbicara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu resmi dan yang kedua tidak resmi. Pemilihan kata dalam kedua majelis tersebut juga berbeda. Nah, Ananda, sekarang kita perhatikan dalam tunjuk ajar Melayu dikatakan ada duduk dalam majelis, pantang cakap, tekis menikis, ada duduk bermusyawarah, pantang berkata, sergah menyergah, ada duduk mencari mufakat, pantang bersuara, umpat mengumpat, adat duduk dalam berunding, pantang bersuara, tengking menengking, adat duduk bersenda gurau, pelihara lidah, jangan meracau. Adat duduk dalam seloroh, jaga perangai supaya senonoh. Adat duduk berbual-bual, bercakap, adat berujung pangkal. Yang keempat, mengenal lawan berbicara. Mengenali lawan bicara bertujuan untuk mempermudah bertutur sapa. Ketika telah mengenali lawan bicara, maka kata yang akan digunakan dapat disesuaikan. Misalnya, jika lawan bicara lebih tua, harus menggunakan sapaan dan tidak berbicara mengada-ngada. Selanjutnya yang kita bahas, sikap dalam berbicara. Adab berbahasa dalam Melayu Riau merujuk kepada adab Islam. Nah, adab berbahasa dalam Melayu terdiri dari yang pertama, jujur. Jujur dalam berbahasa dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Sikap jujur menjadi landasan orang untuk mempercayai apa yang kita bicarakan. Jujur dalam berbicara menunjukkan kemelayuan seseorang, sebab orang Melayu wajib jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Yang kedua, berkata baik atau diam. Sikap berhati-hati dan berpikir terlebih dahulu sebelum berkata adalah adab dalam berbicara. Berpikir untuk mempertimbangkan seperti memilih kata dan memahami kondisi atau suasana. Setelah dipikirkan, jika kata-kata itu baik, barulah diucapkan. Sebaliknya, bila kata-kata yang akan diucapkan tidak baik, maka lebih baik diam sambil mencari waktu yang tepat untuk mengatakan. Dan yang ketiga, tidak gibah. Perbuatan gibah adalah perbuatan membicarakan keburukan orang lain. Gibah sangat dilarang dalam Melayu, sebab gibah dapat menimbulkan adu domba. Oleh sebab itu, adab berbahasa melarang berbuat gibah. Yang keempat, melihat wajah lawan bicara. Saat berbicara,
kita harus memandang wajah lawan bicara agar komunikasi terbina dengan baik. Memandang lawan bicara dapat membuatnya merasa dihargai. Dalam adab Melayu, sikap membuang muka saat berbicara dimaknai sebagai ungkapan kebencian. Yang kelima, mendengarkan. Dalam dialog atau diskusi, sikap mendengarkan sangatlah penting. Ketika kita berbicara, lawan bicara akan mendengarkan dengan baik. Sebaliknya, ketika orang lain berbicara, kita juga mendengarkan dengan baik. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan. Sikap menerima informasi dari orang lain menggambarkan kita sebagai orang yang belum mengetahui apa yang dibicarakan. Selain itu, juga tidak menganggap rendah pendapat orang lain. Orang yang suka menyela pembicaraan orang lain dianggap tidak sopan dan egois. Yang ketujuh, tidak mendebat. Bagi orang Melayu, perdebatan sangat dihindari. Orang Melayu mengutamakan musyawarah dibandingkan dengan perdebatan. Musyawarah lebih mengutamakan kesepakatan bersama. Selanjutnya, Ananda, sikap dalam berbicara yang kedelapan, tidak mengutuk atau berbicara kotor. Mengutuk atau menyumpah seranah akan menjauhkan seseorang dari akhlaknya. Dalam kehidupan orang Melayu, berkata kotor dianggap tidak berakhlak. Orang yang berkata baik lebih disenangi dan banyak temannya. Dan yang kesembilan, tenang dan tidak tergesa-gesa. Berbicara harus dalam ketenangan agar apa yang disampaikan dapat dipahami pendengar. Ketenangan dalam berbicara juga mencerminkan ketenangan jiwa seseorang. Nah, anak-anak semua, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang adab berbahasa. Semoga Ananda semuanya memahami yang telah Ibu jelaskan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.